Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 Apresiasi Budaya yang beranggotakan saya sama Fadia dengan NIM belakang 037 dan juga keempat teman saya yaitu Elis Ernawati dengan NIM belakang 042, Dita Merinde NIM belakang 049, Maharani Sekar NIM belakang 006, juga Anisya Rahmawati dengan NIM belakang 043. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam novel karya Terelai yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Saya Maharani Sekar Arum. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sinopsis dari novel Ayah Bukan Pembohong. Kisah tentang seorang anak bernama Dam yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang membuat ia membenci ayahnya sendiri. Inilah kisah tentang hakikat kebahagiaan sejati. Kemudian pesan hidup yang bisa disampaikan dan dibawa ke kehidupan nyata adalah dari segi ayah ini, setiap orang tua memiliki caranya untuk mendidik anaknya masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena di novel ini diceritakan bahwa si sang ayah mendidik sang anak dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu menceritakan kisah tentang idola anaknya dan mengaku bahwa idola anaknya ini adalah teman kecil sang ayah waktu menjalani program master di luar negeri. Dan itu sudah sejak itu ayahnya menceritakan tentang kisah-kisah sang idola anak ini kepada si anak, yang membuat sang anak yaitu si Dam menjadi termotivasi dalam menjalani kegiatannya, menjalani kehidupannya. Dia selalu ingin melakukan yang terbaik dan sebisa mungkin melakukan yang terbaik untuk diri dia dan juga membanggakan kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu saat Dam kecil diceritakan seperti itu, Dam hanya memikir ini adalah cerita yang baik untuk dirinya gitu, menjadikan motivasi acuan dia untuk hidup ke depannya. Namun seiring berjalannya waktu, Dam berhenti untuk mendengarkan cerita sang ayah, juga mempercayai cerita sang ayah karena ia lelah meminta untuk ayahnya membuktikan bahwa apakah cerita ini benar ya, tapi ayahnya tidak pernah bisa membuktikan tentang kebenaran cerita-cerita tersebut. Kemudian Dam berhenti untuk mendengarkan juga mempercayai cerita sang ayah yang akhirnya menyakiti hati sang ayah, bahwa betapa teganya sang anak ini tidak ingin mempercayai ayahnya sendiri. Sampai di keadaan ayahnya wafat, si Dam masih dalam keadaan dia tidak ingin mempercayai cerita ayahnya. Kemudian Dam sangat menyesal karena beberapa tahun kemudian dia bertemu dengan idolanya, dan idolanya itu menyatakan bahwa cerita-cerita yang ayahnya ceritakan kepada Dam itu semuanya adalah benar, bukan kebohongan. Dari sini kita bisa lihat bahwa cara ayahnya mendidik ini dengan cerita-cerita ini adalah sebuah hal yang harusnya diapresiasi oleh si Damnya sendiri, bukan kewajiban kita, dan tidak seharusnya anak menjudge orang tua, cara bagaimana orang tua mendidik mereka seperti itu. Lebih baik kita mengapresiasi bagaimana mereka mendidik kita, karena terlepas dari benar atau bohongnya, cerita-cerita itu tetap membantu Dam menjalani kehidupannya lebih termotivasi dan juga semangat. Kemudian dari segi sang anak, si Dam ini diejek oleh teman-temannya dari fisiknya dia, kemudian dia dikata-katai pecundang, tapi tidak pernah mungkin terbesit di benak Dam ingin membalas mereka dengan kekerasan, tapi Dam tidak pernah melakukan itu, melainkan Dam malah berbuat hal yang baik kepada teman-temannya, terutama si Jarjit. Waktu Jarjit sedang kesusahan, dia hampir tenggelam, Dam bukannya membiarkan Jarjit, tapi ia membantu Jarjit, dia memberikan pertolongan pertama yang menyelamatkan nyawa Jarjit. Dari situ Jarjit sadar bahwa si Dam ini bukanlah pecundang ataupun pengecut, melainkan Dam ini adalah seseorang yang baik hati selama ini. Nah, di sini diambil pesan, sekeras apapun kamu diejek, berbuat baik padanya bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan. Memang betul adanya seperti itu, daripada kita membalas kekerasan dengan kekerasan yang akan membawa dampak negatif nantinya, lebih baik kita bisa membalas itu semua dengan kebaikan yang bisa membuat kita membawa segi positif dari itu semua.
menyadarkan kepada mereka yang mengucilkan kita bahwa kita ini bisa, kita ini bukan pecundang, dan kita ini tulus adanya, seperti itu. Saya Anisha Rahmawati dengan NIM 2120424143 akan menjelaskan mengenai wujud kebudayaan dari novel Ayahku Bukan Pembohong. Seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri. Kehidupan Dan memberikan gambaran tentang seorang anak yang berusaha untuk mengaktualisasikan nilai yang telah ia peroleh dalam keluarga. Terjadi berbagai penguatan dalam diri setiap anak ketika melihat adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan dengan realita. Ketika hal itu terjadi, maka sang anak akan berusaha mencari jawaban atas pergulatan itu. Sejak kecil, Dan telah diperkenalkan dengan berbagai kisah yang menarik, imajinatif, dan memiliki pesan moral. Kisah-kisah tersebut diceritakan oleh sang ayah. Sosok ayah dalam novel ini merupakan seorang yang sangat sederhana, murah hati, dan jujur. Sang ibu sendiri merupakan seorang penyayang, sabar, dan sederhana. Kesederhanaan yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri dan merasa apa yang selama ini diceritakan oleh ayahnya hanyalah sekedar pembohongan publik belaka. Saat dewasa dan Dam sudah menikah, ia semakin tak percaya dengan cerita-cerita ayahnya. Ayah Dam yang sakit hati keluar dari rumah saat hujan deras. Dan tepat saat itu, Dam menemukan kalau cerita ayahnya tentang ibu Dam yang merupakan bintang televisi adalah benar. Setelah Dam mencari kata kunci nama ibunya di mesin pencarian internet, Dam menemukan kebenarannya sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal. Dan yang membuat Dam menangis terisak adalah para pelayat kematian ayahnya adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak nyata, termasuk suku penguasa angin, si nomor 10, dan pamannya yang merupakan sahabat baik ayahnya. Sang kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayah Dam sejak kehilangan beliau berpuluh-puluh tahun yang lalu, saat ayah Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya. Saya Dita Merinda akan menjelaskan mengenai aktivitas dalam novel Ayahku Bukan Pembohong. Aktivitas dalam novel tersebut yaitu menceritakan kembali kejadian pada saat Dam masih kecil. Sejak kecil, ayah Dam selalu berusaha memberikan cerita yang inspiratif, menarik, dan memiliki pesan moral. Namun semakin Dam beranjak dewasa, ia merasa bahwa cerita yang disampaikan ayahnya selama ini tidak benar dan ingin mencari kebenarannya, tetapi tidak berhasil. Dam meragu bahwa ayahnya kenal dengan sang Kapten Elbridge, karena sewaktu Dam meminta untuk berkirim surat, ayahnya selalu gugup dan menolaknya. Saat ayah Dam menceritakan kisahnya kepada kedua cucunya, yaitu Yas dan Gon, Dam selalu berusaha untuk menjauhkan mereka, tetapi dihalangi oleh istrinya Tani. Pada suatu hari, Dam yang mengetahui bahwa ayahnya telah bercerita tentang Akademi Gajah dan ibunya merasa marah dan membuat ayahnya pergi dari rumah. Setelah beberapa hari, ayah Dam ditemukan dalam keadaan pingsan di pemakaman kota. Saat sudah siuman, ayah memanggil Dam dan mulai bercerita tentang danau para sufi yang dibuat oleh ayahnya untuk mencari definisi sebuah kebahagiaan. Pada saat ayah Dam meninggal dunia, tempat pemakaman pun hampir penuh dengan warga kota, dan langit-langit terdapat formasi layang-layang di musim hujan. Pada saat itu, Dam terkejut dengan kehadiran sang kapten dan si nomor 10. Pada saat itu juga, Dam akhirnya mengetahui bahwa ayahnya bukan seorang pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Ernawati dengan NIM 2120-4241042 akan menjelaskan tentang sifat kebudayaan yang ada dalam novel Ayahku Bukan Pembohong. Di sini kami menemukan 3 sifat kebudayaan. Yang pertama ada dibagikan, yang kedua kebudayaan itu dipelajari, dan yang ketiga kebudayaan yang bersifat esensial. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, kehidupan keluarga baru yang hidup bersama orang tua dengan pemikiran zaman dulu. Orang pertama, yaitu sang ayah, senang sekali menceritakan kisah-kisahnya yang hebat di masa lampau kepada anak dan cucunya. Dengan ini, kebudayaan tersebut dibagikan. Dia yang sangat berprestasi dan terkenal, membuat anak dan cucunya yang percaya dengan kisahnya mulai terpengaruh dan menjadikannya sebagai inspirasi di kehidupan mereka.
Mereka juga ingin menjadi seseorang yang hebat seperti ayah atau kakeknya. Selanjutnya, akibat beberapa pengaruh dari luar dan pemikiran yang mulai berkembang, kepercayaan mengenai kisah-kisah yang luar biasa itu mulai luntur. Mereka sering merasa tidak percaya dengan kisah orang tuanya di masa kecil yang tidak masuk akal. Mereka juga marah dan mengira bahwa apa yang disampaikan itu hanyalah bualan belaka. Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai meninggalkan cerita sang ayah atau kakeknya. Dengan begitu, kebudayaan ini dipelajari dan bersifat esensial. Baik, itu tadi penjelasan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dalam novel karya Terella yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.